Rajin pangkal pandai, malas pangkal. Kayaknya kita pasti udah kenal banget sama pepatah itu sejak kita masih kecil, yang mana bikin kita mau nggak mau harus rajin, biar bisa jadi orang yang pandai suatu saat nanti. Tapi kayaknya hal itu nggak semudah apa yang pepatah itu ucapkan, alias nggak setiap orang akan selalu rajin dengan usahanya. Ada kalanya pekerjaan yang akan kita hadapi itu terasa berat, membuat kita merasa malas dahulu. Nyebelin sih. Jadi, bagaimana caranya biar kita nggak malas? Apakah ada solusi buat penyakit manusia ini? Simak video ini sampai habis ya. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Malas sebenarnya hal yang wajar bagi setiap manusia. Apalagi kalau capek, memang paling enak ya rebahan aja di rumah. Sekalian istirahat ya kan? Tapi nih, kadang istirahat itu justru bikin kita tambah malas loh. Apalagi kalau sudah ada HP, kipas angin, minuman sama makanan. Rasa malasnya bisa nambah sampai akhirnya waktu produktif justru terbuang. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan buat ngatasi malas ini? Apalagi buat kamu yang malasnya udah kelewatan banget. Yang paling penting dan utama sih adalah niat kita buat berhenti malas dan mulai mengubah persepsi kita dengan kegiatan kita. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita memandang kegiatan bukan karena keharusan, melainkan karena kemauan. Contoh nih, kamu yang biasanya menganggap bahwa belajar adalah hal yang harus dilakukan, ubah cara pandangnya dengan menganggap bahwa belajar adalah hal yang diinginkan. Dengan mengubah pandangan ini, kita akan melakukan kegiatan bukan karena paksaan, melainkan karena kemauan kita sendiri yang tentu akan menghilangkan rasa malas kita. Karena kita mau, bukan kita harus. Sampai sini paham? Lalu seperti apa sih caranya buat mengubah pandangan ini? Nah, kamu bisa mengubah cara pandang ini dengan cara membisikkan kalimat, "Aku ingin belajar" atau "Aku ingin produktif". Nah, kalimat ini nih bisa memotivasi diri sendiri buat mengubah cara pandang. Ingat ya, lakukan karena kemauan, bukan karena keharusan. Lalu apalagi sih yang bisa dilakukan? Ketika kamu bangun pagi, usahakan buat jaga mood atau suasana hati kamu untuk tetap baik. Karena suasana hati di pagi harilah yang akan menentukan mood kamu seharian. Kalau kita pagi aja udah bad mood, suasana hati kamu seharian bakalan buruk, lalu bawaannya kita pengen malas-malesan, dan ujung-ujungnya produktivitas kita terganggu. Tipsnya, biar suasana hati kamu bagus di pagi hari, kamu bisa mengawali pagi dengan senyuman, atau peregangan sambil dengerin musik favorit. Bisa sambil dance buat yang suka dance, juga bisa jalan bentar keliling rumah sambil lihat langit pagi yang healing banget. Pokoknya, ya hindari atau lupakan pemicu bad mood kamu. Jadi itu, bangun mood yang baik biar semangat buat menjalani hari kamu. Apalagi nih yang bisa ngusir rasa malas. Nah, kamu bisa membantu buat kontrol kemalasan kamu dengan membuat list kegiatan harian. Misalnya nih, pagi mau olahraga terus baca buku, lalu siang mau ngapain gitu, lalu sorenya jalan-jalan ke taman, terus malam hari mau belajar. Ya pokoknya berdasarkan kepentingan sendirilah. Intinya, bikin dan tulis aja checklist gitu di kertas atau di mana aja. Lalu centang kegiatan yang sudah dilakukan. Dengan adanya checklist ini, kita udah tahu duluan nih apa aja yang mau dikerjakan, sehingga tubuh otomatis bakal lebih semangat karena ada persiapan. Biasanya nih, kalau kita berhasil nyentangin dan ngelarin satu tugas, itu tuh bikin perasaan senang tersendiri. Apalagi kalau lihat banyak kegiatan yang udah dicentangin berderet. Itu tuh bakal ngasih rasa bangga sendiri dan akhirnya bikin kita jadi rajin. Nah itu ya, dan jangan lupa juga buat self reward atau penghargaan ke diri sendiri kalau udah berhasil ngelarin checklist kamu. Paham? Lalu saran yang kayaknya gak habis-habis buat dikasih tahu adalah jauhkan HP dari pandangan. Karena HP ini sifatnya udah kayak magnet yang narik kita buat terus mainin HP. Apalagi kalau banyak banget akun sosmednya. Rasanya gelisah kalau nggak ngecek HP meski notif kosong. Ini nih yang bikin waktu kamu banyak terbuang. Pagi aja nih, pas baru bangun pasti langsung nyari HP buat dimainin. Mending kalau ngecek cuma bentar. Gimana kalau belasan sampai puluhan menit habis buat main HP? Efek bahagia dari HP tuh yang bikin kita enggan melepas HP dan akhirnya malas buat berkegiatan karena asik dengan HP. Efek bahagianya sih bagus, tapi kamu jadi candu. Rasa malasnya datang dan waktu kamu banyak terbuang. Sampai sini paham? Buat ngatasin ini, kamu bisa sembunyiin HP kamu ke tempat tertutup kayak lemari atau ke tempat yang sulit dijangkau dan dilihat biar tubuh kita jaga jarak sama HP. Pas tidur pun jangan letakin HP kamu deket-deket biar pas bangun pagi tubuh gak otomatis nyari HP. Oke? Malas memang musuh yang sulit bagi manusia. Enggak bisa ke-trigger dikit aja, malas bisa ganggu semua kegiatan kamu.
Dan sebenarnya nih, ada banyak lagi cara bagaimana menghilangkan rasa malas ini. Tapi kalau kita bahas di video ini, kayaknya bakal kepanjangan dan bikin kamu bosan. Jadi, buat kali ini kayaknya sampai sini dulu dan mulai cobain aja cara-cara sebelumnya. Komen juga di bawah ini pengalaman-pengalaman ngatasi rasa malasnya, atau kalau bisa review juga pengalaman kamu habis nyoba cara-cara tadi ya. Kalau memang masih belum ampuh, mungkin tim Akademikus Indonesia bakal bahas lebih lanjut sambil ngembangin channel dan nyari-nyari info dan ilmu yang lebih banyak buat di-share ke kamu. So, ikutin terus channel Akademikus dan sampai jumpa di next video. Dadah!